2, 3. Tes, tes. Oke, kita akan mempelajari secara garis besar mekanisme transaksi ekspor, di mana nantinya kita juga akan menjajaki untuk masuk ke market-market yang berorientasi untuk ekspor, ya. Oke, kita mulai saja. Jadi dalam hal ini kita tidak perlu detail sekali, tetapi secara umum kita memahami mekanisme ekspor sehingga kita bisa memperhatikan hal-hal yang penting yang perlu menjadi perhatian kita. Jadi di sini gambaran untuk transaksi ekspor seperti ini. Jadi di luar negeri itu ada pembeli, ya. Pembeli ini apakah akan digunakan sendiri di industrinya atau dia akan dijual lagi di market di luar negeri, ya. Nah, pembeli di luar negeri atau di istilahnya itu buyer, ya. Buyer ini dia yang pertama dia bisa langsung berhubungan dengan produsen. Ini di dalam negeri, ya, yang warna orange ini di Indonesia, ya. Nah, di sini dia menghubungi ke produsen di dalam negeri di Indonesia. Itu berarti direct antara pembeli dan produsen. Di sini berarti di sini adalah penjual, ya. Yang kedua, dia bisa menghubungi agensi di Indonesia, ya. Agensi-agensi di Indonesia yang berhubungan dengan produsen yang dibutuhkan oleh pembeli, ya. Agensi di Indonesia ini bisa perusahaan Indonesia, ya, atau pembeli di luar negeri itu membentuk agen di Indonesia untuk cari barang di Indonesia, gitu. Jadi kepemilikan dari agensi di Indonesia ini bukan berarti selalu perusahaan Indonesia, tapi ini bisa perusahaan asing juga, ya. Yang ketiga, modelnya adalah atau sistemnya adalah pembeli di luar negeri, ya, atau perusahaan di luar negeri ini juga mempunyai cabang di Indonesia, ya. Jadi misalnya perusahaan Adidas ini ada di banyak negara untuk produk Adidas, tetapi dia juga punya pabrik di Indonesia, yaitu perusahaan asing yang ada di Indonesia. Nah, di cabangnya di Indonesia ini dia berhubungan dengan beberapa produsen yang memang dia butuhkan, ya, untuk nanti produk-produk yang diproduksi di Indonesia ini dijual ke dikirim ke pusatnya, ya, bukan dijual tapi dikirim ke pusatnya di mana, gitu, ya. Nah, jadi di sini produsen itu bisa mengirim ke luar negeri langsung, ya. Dalam ini barang ini melewati kapal, ya, shipment, pengapalan, atau melewati pesawat terbang, ya. Jadi tergantung dari kebutuhan dari pembeli di luar negeri, ya. Nah, produsen-produsen yang di Indonesia ini dia juga berhubungan dengan supplier-supplier yang ada di Indonesia. Nah, posisi kita adalah ada di supplier ini, ya, salah satu supplier untuk disuplai ke
produsen. Nah, kita karena kita ini adalah barang packaging ya, flexible packaging, jadi packagingnya kita supply ke produsen, kemudian produsen dikirim ke luar negeri ya. Nah, atau dia bisa dikirim ke pembelinya atau cabangnya di Indonesia, nanti oleh cabangnya ini dia diekspor gitu. Jadi ada beberapa ketentuan ya, perizinan di mana perusahaan asing itu full ekspor gitu. Jadi dia tidak boleh jual di Indonesia ya, sesuai dengan anggaran dasar mereka ya, atau ketentuan perusahaan mereka hanya jual di luar negeri. Jadi seluruh barang produk yang dibuat oleh perusahaan asing ini full ekspor 100% gitu. Nah, biasanya produsen maupun cabang perusahaan asing yang ada di Indonesia ini untuk mengekspor itu kita mengenal istilah kuota. Jadi ekspor itu juga dibatasi oleh pemerintah. Ya, demikian juga impor. Jadi ekspor itu harus meminta kuota dulu, izin kuota dari pemerintah untuk bisa mereka mengekspor senilai berapa, kuantiti berapa. Ya. Jadi tidak boleh memang barang Indonesia ini asal diekspor saja ke luar negeri. Nanti kan itu mempengaruhi ekonomi Indonesia. Nah, ini secara makronya seperti itu. Jadi ada istilahnya kuota atau mereka istilahnya itu quotation ya, mereka sangat akrab dengan istilah quotation ya. Nah, kemudian ciri-ciri khas ya, atau ciri khas order untuk kebutuhan ekspor ini yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, order ekspor itu delivery time-nya harus tepat waktu. Nah, ini sangat harus kita perhatikan. Jadi tidak ada istilah mundur-mundur gitu ya. Jika terjadi kemunduran, customer akan komplain sangat keras ke kita ya, sampai pada mengenakan sanksi ganti rugi. Karena customer juga terkena sanksi biaya kemunduran atas delivery. Jadi transaksi ekspor impor itu memang sangat peka terhadap atau sensitif terhadap delivery time. Nah, kemudian biaya apa yang bisa dialami, biaya yang menjadi kerugian yang dialami oleh customer karena delivery time-nya yang tidak tepat waktu itu. Yang pertama, biaya gudang di pelabuhan ya, kalau ini melewati kapal maupun di pesawat terbang ya, kan mereka sewa gudang dulu untuk menampung barang ya. Kemudian biaya forwardernya, biaya pengiriman melewati kapal biasanya lebih banyak lewat kapal karena lebih murah ya. Kemudian biaya keterlambatan pembiayaan ekspor. Jadi ekspor itu ada pendanaan yang memang harus dibayar ya, istilahnya di withdraw gitu dalam transaksi ekspor impor ya. Nah, karena ini ada mundur maka akan muncul biaya-biaya keterlambatan pembiayaan ekspor. Nah, biaya ini bisa sangat besar, sangat-sangat besar. Ya. Jadi ini harus diperhatikan. Kemudian ada istilah nominate dari buyer ya. Nominate dari buyer. Ini artinya mereka menentukan supplier yang sudah mereka evaluasi dan identifikasi maupun mereka tentukan sesuai kriteria itu masuk
bisa menjadi supplier mereka. Nah, dan ini disetujui oleh buyernya gitu ya. Nah, di sini kan kalau kita lihat di sini ada agensi di Indonesia, ada cabangnya di Indonesia. Ya. Biasanya nominate itu munculnya dari sini, dari agensi di Indonesia. Ya. Ini dari yang biru ini. Jadi mereka menunjuk misalnya Indografika itu dulu nominate untuk supplier ke PT dan Liris, itu ekspor ke banyak negara. Jadi kita salah satu nominate supplier untuk PT dan Liris. Nah, apa yang lebih atau kekurangan dari nominate ini? Kalau kita sudah ditunjuk sebagai nominate oleh agensinya, agent di Indonesia, maka kita tidak perlu repot-repot untuk mengejar order sih. Mereka pasti ordernya ke kita gitu, dan mereka sudah bagi porsi ordernya ke perusahaan kita ya. Yang kedua, kelebihannya adalah pembayarannya pasti aman, karena agent dalam hal ini akan memberi sanksi kepada perusahaan yang dimana kita supply, yang ditunjuk sama dia, apabila pembayarannya itu bermasalah, misalnya overdue atau segala macam. Karena apa? Karena kalau dia kan harus terjamin kelancaran supply-nya. Ya, karena pembayaran yang tidak lancar kan biasanya supplier seperti kita ngerem dulu gitu ya, nggak mau supply lagi karena pembayarannya nggak lancar. Nah, ini menyebabkan produk-produk ekspor itu juga tidak lancar nanti. Makanya oleh agent biasanya produsen-produsen di Indonesia ini harus patuh dalam pembayaran ke supplier. Itu sisi positifnya untuk kita ya. Sisi negatifnya, kalau kita masuk ke perusahaan-perusahaan yang ekspor dan kita memang belum nominate, maka kita memang sedikit kesulitan untuk bisa memperoleh order-ordernya, karena ordernya sudah dimasukkan pada nominate supplier itu. Nah, ini perlu kita ketahui. Apakah kita bisa meminta nominate? Bisa saja, kita menghubungi agentnya siapa, kita menawarkan bahwa kita bisa mensuplai polybag ya, kantong plastik, packaging, dan mereka mungkin akan survei ke kita dan segala macam, sehingga akhirnya mereka menyetujui kita sebagai nominate supplier gitu. Yang ketiga, quantity order ya. Ini harus dipenuhi dengan kuantiti yang tepat. Nah, gitu. Jika kurang satu piece pun tidak bisa diterima dan akan mempengaruhi pembayaran. Ya. Jadi ekspor itu harus tepat sekali, karena dokumen-dokumennya juga harus tepat ya, dokumen ekspor impornya gitu. Jadi kalau misalnya kurang satu saja itu masalah gitu. Nah, biasanya kita menyikapi, kita produksi lebih banyak sedikit gitu ya, supaya jangan sampai terjadi kekurangan. Kalau kekurangan, kita harus memulai proses dari nol lagi, dan itu bisa mempersulit, menimbulkan masalah ya. Yang keempat, spek kantong plastik atau polybag untuk ekspor biasanya berubah-berubah sesuai dengan permintaan buyer luar negeri ya. Tetapi ada juga mereknya yang tetap gitu ya. Misalnya dalam ini Marks and Spencer, Arnold Palmer, Adidas. Ya, ini untuk pakaian ya. Ekspor ini kan macam-macam ya. Ini hanya karena dulu kita lebih banyak di garment gitu, jadi kita memberikan contoh untuk garment gitu. Jadi bisa biasanya produknya itu mereknya bisa berubah-berubah.
ya. Bentuk kantongnya juga bisa berbeda-beda satu dengan yang lain. Speknya sudah pasti berbeda. Gitu. Yang kelima, harga sangat bagus. Nah, untuk ekspor ini memang harga sangat bagus. Karena apa? Karena standar currency jual mereka ke luar negeri itu kan pakai US, Euro, atau Yen, atau mata uang lainnya, di mana memang mata uang itu jauh lebih kuat daripada rupiah gitu. Sehingga konversinya itu murah sekali kalau mereka beli dengan rupiah gitu. Nah, untuk kita harga ini biasanya tinggi sekali. Kita bisa sampai untung 300%, 200% dari order-order untuk ekspor, karena memang harganya itu tinggi. Dan biasanya ya kalau untuk ekspor ini dari luar negeri sudah memberikan budget. Jadi untuk kalau garment itu pakaiannya, bahan kainnya budgetnya sekian, benihnya sekian, benang jahitnya sekian, packagingnya plastik sekian, kemudian outer boxnya ya yang kartonnya itu harganya sudah dipatok dari luar negeri, dan harga itu biasanya sudah cukup tinggi gitu ya. Untuk kita itu bagus sekali gitu. Nah, cuman tuntutan yang lain memang juga tidak mudah ya kan. Nah, jadi dulu Indografika itu maju pesat karena kita mensuplai untuk kebutuhan ekspor. Memang agak rumit, tetapi itu worth it gitu. Nah, situasi sekarang seperti apa kita belum tahu lagi ya, perkembangan zaman ini. Ya tentu kita akan inquiry, pada intinya ekspor impor kan tetap jalan terus ya. Berarti peluang itu ya tetap saja bagus begitu. Oke, begitu saja untuk penjelasan mekanisme ekspor impor ini.